Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Saputra, guru TKJ SMK Taruna Bakti Depok. Di sini saya mengampu mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hangat dan salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Baik, di sini kembali lagi dengan saya Muhammad Zainuddin Saputra SPD yang akan memberikan materi tentang mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu prosedur instalasi server source switch berbasis Session Initial Protocol atau yang kita kenal SIP. Adapun indikator yang harus diketahui oleh siswa, yang pertama yaitu siswa mampu memahami kebutuhan perangkat untuk konfigurasi server soft switch. Yang kedua, siswa mampu memahami hardware dan software pendukung jaringan server breaker ataupun asterisk. Yang ketiga, siswa mampu memahami cara setting VirtualBox untuk instalasi server soft switch. Yang keempat, siswa mampu memahami instalasi server soft switch berbasis SIP. Adapun alat dan bahan yang akan kita pelajari yaitu adanya modul, proyektor, laptop, aplikasi Microsoft Office PowerPoint, dan link portal belajar yaitu portal.smktarunabakti.net. Kita akan memasuki dengan materi apa sih SIP itu? SIP yang kita singkat ataupun kita kepanjangan dari Session Initial Protocol adalah suatu protokol pensinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk mengontrol suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia sendiri meliputi suara, gambar, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan fondasi yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Adapun bagian dari SIP itu ada 3. Yang pertama, RTP atau kepanjangannya adalah Real Time Transfer Protocol untuk transfer data secara real time. Selanjutnya lagi yang kedua, SDP Session Description Protocol untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Megaco Media Gateway Control Protocol untuk menjalin komunikasi antara si administrator kepada si klien. Instalasi server soft switch berbasis SIP. Yang pertama, adanya persiapan peralatan. Selanjutnya lagi yang kedua, instalasi asterisk atau breaker. Yang ketiga, konfigurasi asterisk minimal 1 kali. Yang keempat, konfigurasi enum.conf. Yang kelima, konfigurasi sip.conf. Yang keenam, konfigurasi extension.conf. Persiapan peralatan, sebuah PC Linux, sambungan LAN, dan sambungan internet. Instalasi asterisk atau yang kita ganti dengan dari breaker. Download asterisk versi 1.2.15 dan untuk soundnya atau suaranya download asterisk min sound versi 1.2.1. Selanjutnya lagi, lakukan pengkopian kedua file tersebut ke dalam folder berikut. Folder yang dimaksudkan adalah folder cp atau cp copy asterisk 1.2.15.tar.gz spasi /usr/local/rsc/. Copy yang kedua untuk soundnya dengan cara cp spasi asterisk min sounds min 1.2.1.tar.gz spasi /usr/local/rsc/. Selanjutnya lagi kita akan menginstal dari asterisk tersebut. Install asterisk 1.2.15-nya dengan perintah cd spasi /usr/local/rrc. Selanjutnya lagi dengan perintah tar spasi zhvf spasi asterisk min 1.2.15.tar.gz. Selanjutnya lagi
cd spasi asterisk min 1.2.15. Selanjutnya lagi perintah make install dan make samples. Kita beralih kepada install suara operator wanita asterisknya dengan perintah cd spasi usr spasi lokal cd /usr/lokal/src tar spasi zpf spasi asterisk min sounds min 1.2.1.tar.gz. Selanjutnya lagi cd spasi asterisk min sounds min 1.2.1 dan make install. Konfigurasi asterisk minimal sekali. Konfigurasi asterisk untuk mengautentifikasi user, mengkonfigurasi dial plan dan mengenalkan enum tidak banyak yang harus dilakukan, hanya proses mengedit file di folder /etc/asterisk. Sedangkan file yang diperhatikan hanyalah yang pertama ada sip.conf untuk autentikasi user dengan nomor telepon dan password. Sedangkan extension.conf untuk mengatur dial plan-nya. enum.conf itu untuk mengatur memperkenalkan nomor terhadap apa yang kita tuju. Masih banyak file konfigurasi lainnya di folder tersebut. Apabila ingin tahu lebih dalam, disarankan untuk membaca file konfigurasi yang ada di folder /etc/asterisk. Konfigurasi enum.conf tidak banyak yang diubah di /etc/asterisk/enum.conf. Hanya pastikan bahwa adanya entry search e164.arpa, search e164.org, search e164.id. Dengan cara itu kita dapat pastikan bahwa informasi enum yang ada di e164.arpa, e164.org dan e164.id akan dapat diketahui dengan baik oleh asterisk kita. Konfigurasi sip.conf. Pada file /etc/asterisk/sipconf.conf untuk sebuah akun dengan nomor telepon di nomor 2099, passwordnya adalah 12345 dan 6. IP address menggunakan DHCP MAC entry yang digunakan adalah 2099 dalam kurung konteks sama dengan default, tipenya ada friend, username-nya 2099, secretnya 123456, ini untuk adalah password, hostnya adalah dynamic, DTMF modenya itu RFC 2833 dan mailbox 2099 @default. Sampai titik ini maka masing-masing user dapat meregistrasikan diri asterisk dan dapat menelpon satu sama lain dengan mereka yang mendaftar di asterisk server yang kita operasikan. Konfigurasi sp.conf agar asterisk server kita dapat berbicara dengan user lain di XL, Indosat, VoIP rakyat, di Pulver atau di SIP proxy yang banyak bertebaran di internet, kita perlu meregistrasikan diri ke SIP proxy server tersebut. Perintah yang digunakan adalah register 2345.2 password @sip_proxy/1234 yang artinya user 1234 di asterisk server yang kita gunakan atau kita operasikan merupakan user 2345 di SIP_proxy yang login ke sana menggunakan password dalam tanda petik password. Misalnya seseorang user 2000 mempunyai account 20345 di server VoIP rakyat.or.id dengan password dalam tanda petik rahasia, maka format yang digunakan adalah register 20345 rahasia@voiprakyat.or.id/2000. Dengan cara ini maka ada panggilan di VoIP rakyat ke nomor 20345 akan langsung di forward ke nomor 2000 di SIP server yang digunakan. Pada file /etc/extension.conf kita dapat mengatur apa yang harus dilakukan oleh asterisk jika menerima sebuah panggilan ke nomor extension tertentu. Yang sering digunakan adalah extend 2_20 dial dalam kurung SIP/string dalam kurung extend
rt, tutup kurung. Selanjutnya lagi extend dalam underscore 20 sekian, koma 2, hang up. Cara membacanya, jika ada orang yang menelpon ke extension 200 sekian, maka langkah ke-1 yang harus dikerjakan adalah dial extensionnya tersebut menggunakan teknologi SIP. Tunggu 20 detik, jika tidak diangkat maka timeout ataupun real timeoutnya akan terjadi. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah hang up, atur sesuai dengan kondisi di SIP server. Beberapa perintah yang sering dicari orang adalah sebagai berikut. Extend underscore 0711x ataupun sekian, titik, koma 1, dial dalam kurung SIP slash string dalam kurung kurawal extend titik 24 at 2031,20.rt. Cara membacanya, jika ada orang yang menelpon ke 0711 sekian, perhatikan titik sesudah X, berarti berapapun di belakang X tidak dipedulikan. Dial menggunakan teknologi SIP ke nomor 2031. Perhatikan baik-baik kode extend titik 24. Bacanya, buang 4 digit di depan nomor extension sebelum dimasukkan ke 2031. Jadi 0711 555 1234 menjadi 555 1234 karena 4 di awalnya dihilangkan. Jika kita menggunakan PABX antara ATA dengan Telkom, maka perintah yang digunakan menjadi extend underscore 021 sekian titik, koma 1, dial SIP dalam kurung SIP slash 9 string dalam kurung kurawal extend titik 23 at 2031,20.rt. Cara membacanya, jika ada beberapa orang yang menelpon ke 021 sekian, perhatikan titik sesudah X, berarti beberapa pun di belakang X tidak dipedulikan. Dial menggunakan teknologi SIP ke nomor 2031. Perhatikan baik-baik kode 9 atau extend titik 23. Ini harus dibacanya, buang 3 digit di depan nomor extension yang di dial, kemudian tambahkan 9, jadi 0215551234 menjadi 95551234 karena 3 penomoran di awal itu akan dihilangkan. Artinya, jika nomor 2031 merupakan sebuah analog telepon adapter ATA atau ATA seperti SPA 3000 yang berada di Jakarta dan sambungkan ke PABX di Jakarta, maka siapapun yang berada di jaringan VoIP tersebut akan dapat menelpon Jakarta tanpa perlu membayar SLJJ maupun SLI. Orang yang mempunyai ATA tetap harus membayar pulsa lokal untuk menelpon ke nomor yang dituju. Cara yang sama dapat dikembangkan untuk menelpon seluler dengan cara menyambungkan ATA yang kita gunakan ke Telkom. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Extend underscore 08 X titik, koma 1, dial dalam kurung SIP slash string dalam kurung kurawal extend at 2031,20.rt. Tentunya untuk sebuah kantor yang tersambung ke jaringan VoIP publik tidak akan mau membuka akses agar semua orang dapat menelpon semua nomor seluler atau Telkom. Oleh karenanya, biasanya kita tidak menggunakan kode-kode 021X atau 08X, tapi kita akan memasukkan satu persatu nomor yang diizinkan ditelepon melalui VoIP, misalnya extend underscore 0811567854,1 dial SIP slash string extend at 2031,20.rt dan seterusnya. Artinya hanya nomor 0811567854 dan seterusnya yang dapat dihubungi melalui VoIP. Nomor selain nomor-nomor itu tidak dapat dihubungi. Untuk mengadopsi nomor telepon plus 62 XXXX maupun nomor telepon lainnya, kita dapat memasukkan enum lookup menggunakan perintah extend underscore 62x, 1 enum lookup dalam kurung string extend, SIP,
1,E164 ID dan seterusnya. Bisa kita baca di sini. Baik. Terima kasih atas perhatian untuk penjelasan materi berkenaan dengan server software berbasis SIP atau Server Session Initial Protocol. Demikian penjelasan materi saya agar dapat dipahami dan dapat sebagai pembelajaran dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.